teman-teman, jumpa lagi di edisi Ramadan spesial di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Hari ini seperti biasa kita masih review makanan. Makanan dari mana? Kita kan dari kemarin udah makanannya dari luar dulu. Nah, kita akan ngejajalin makanan dari Indonesia, dari negeri kita sendiri. Dan hari ini saya ditemani oleh DJ Asrebi. Tepuk tangan. Oke. Apa kabar DJ As? Baik? Baik, Koko. Berak lancar? Semua lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Percintaan ke lancar. Idi, kemarin ya. rame ya? Banget. Ampun malu. Ya, begitulah hidup As. Kadang-kadang kita di atas, di bawah, kadang doggy style. Enaknya di atas. Oke lah. Ya? Okay. Daripada kita mengungkit-ungkit kesedihan yang telah berlalu, biarlah berlalu. Oh, hari ini nggak bisa diberlalukan itu. Oh gitu. Tetap terkenang. Terkenang. Iya. Ya gimana ya? Kayak ucapan Jim Carrey di Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oke. Kadang memori yang menyakitkan membuat kau lebih kuat. Oh iya, oke. Oke. Kok jadi film kita? Oke, As, di sini saya mendapatkan kiriman dari teman-teman. Oke. Seperti biasa ini kita jajanan takjil. Oke. Atau jajanan snack untuk menemani buka puasa. Nah, gua nggak tahu nih, sudah pernah makan apa belum makanan-makanan ini. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak dari biasanya. Biasanya? Ya, kemarin sama Fuji sama Nagita kita cuma 5. Oh, ini gue spesial berarti ya? Spesial. Widih. Nah, nggak tahu nih, sudah pernah jajalin apa belum? Ya, dan teman-teman juga mungkin ada yang tahu atau tidak, kita akan coba membedah hari ini review makanan-makanan tradisional, jajanan pinggir jalan, atau jajanan pasar. Kebetulan emang gue belum makan kan, pas banget ya. Nah, itu dia. Barusan kita berbuka puasa, ya nggak? Nah, ini kebetulan, oke, kita akan buka apa dulu ya? As, kira-kira mau apa dulu yang menarik perhatian As? Oh, gue yang pilih ya. Dicap cip-cup boleh? Nggak usah. Oh, nggak usah. Kan yang menarik aja, yang menarik perhatian. Berarti yang cantik dong. Oke. Oh, itu kayaknya pink boleh tuh buat pink ini? Iya. Oke. Nah, ini pemirsa. Ya, ini adalah kalau ini adalah kue yang cukup terkenal di pasar. Namanya kue mangkok. Oke. Kalau orang Chinese ini namanya huat kue, As. Silakan diambil. Oh, semprot dulu nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah langsung ya? Kok bersih kan? Masih bersih tangannya. Saya bisa ngapain? Ya udah, semprot. Semprotnya pakai Jangan dikasih lihat. Cari masalah. Tadi potongnya. Iya, udah. Kita nggak boleh produk. Iya. Silakan. Cobain guys. Ini gue udah pernah makan belum ya? Nah, coba jajalin. Ini namanya kue mangkok, atau lebih dikenal di orang-orang Chinese itu namanya huat kue. Apem. Tadi abang bilang apem. Bahasa Indonesianya apem. Oh, ini kue apem. Mungkin di tempat abang ya. Apem itu bukan yang? Enggak, itu melempem. Kue apem. Gue biasanya ini itu ada plastiknya atau kertasnya gitu. Nah, biasanya sih begitu. Cuma ini mungkin lebih kayak gitu ya? Chinese style kali ya, atau khas Tionghoa ini, bentuknya seperti ini. Karena gue pertama kenal kue ini itu ketika ada upacara sembahyang. Ya, sembahyang tradisi ini kita menggunakan kue ini. Nah, sambil dimakan aja. Enggak, Nah, gue mau ngebayangin ini kayak apa ya guys? Nah, tahu nggak kenapa namanya huat kue? Ntar gue cobain dulu ya. Oke, cobain guys. Jadi teman-teman, huat kue ini dalam bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa itu artinya berkembang. Huat. Makanya bentuknya kayak bunga lagi mekar, kembang. Karena dia bahasa dia mengembang. Nah, kue huat kue ini dipercaya oleh orang Tionghoa untuk apa ya, sesaji. Sesaji upacara tradisional, mereka menggunakan ini. Ini buat sesajen berarti? Enggak, buat sesaji. Ya, tapi itu bisa dimakan, karena emang bukan sampai sembahyang loh. enggak. Ini kiriman teman saya loh, orang terkenal loh. Sembahyang Isya. Orang terkenal. Saya Isa. Kayaknya kalau nyobain sedikit kurang ya, cobain lagi ya. Ya.
Nah, menurut As ini dibuat dari apa? Oh, Ya lu ngekin. Dan dia bisa disajikan dalam keadaan hangat dan dingin ya, teman-teman. ini ada angetnya. Berarti yang baru Baru keluar, baru hangat. Dan dia juga ada, gua sih kurang ngerti dibuatnya ya. Jadi mereka ini ada yang begini, ada yang ini kan kalau nggak salah dari sagu apa tepung beras gitu. Tunggu. Yang dari terigu juga ada. Koko ini lagi sulap ya? Kuenya mana? Kan udah telan. Oh iya. Kira lagi sulap, guys. Ngekin. Nggak ada, guys. Habis. Nah, menurut As dari 1 sampai 10 kue mangkok ini atau disebut kue apem dan hot kue ini berapa? Tunggu, jangan nilai dulu. Gue review dulu. Berhubung gue suka manis, tapi ini kayaknya dia nggak manis banget, kayak manis-manis buah. Terus dari aromanya dia wangi, cuman dia nggak manis banget. Cuman berhubung gue suka manis, kalau nilai 1 sampai 10, kalau 10 terlalu sempurna. Ini 8. Jadi buat orang-orang yang kena penyakit manis, pas banget. Biasa di luar. Tapi jangan sulap lagi ya, habis loh. Nah, Hilang. pasti Bapak sulap lagi. Oke, selanjutnya saya lebih dekat dulu deh kita. Oh, iya. Yang tadi kan kita udah kue mangkok nih atau hot kue ini. Nah, ini ada kue namanya kue pepe. Ya. What? Nggak kasar, Bapak. Nggak. Bapak pikirannya. Aduh. Teman-teman ini dia, kue pepe namanya. Aduh. Kue pepe ini, Pak, asli dari ini. Namanya dari Betawi. Betul. Bapak di Google aja. Bapak jangan berpikiran kotor. Bukan. Kue pepe ini khas dari Betawi. Ya. Kue apa? Ulangin. Hah? Kue pepe. Nggak pakai K. Oh, Ya, nggak pakai K. Aduh. Nggak pakai K, guys. DJ As. Oke. Udah jadi DJ jorok mulu. Makan juga mau ini lagi. Bayanginnya jorok-jorok. Tapi beneran kayak belah durian, guys. Alah. Alah. Nah, As udah pernah makan ini kue pepe? Kalau ini udah pernah. Udah pernah? Udah pernah ini. Tapi namanya kue itu baru tahu. Setahu gue kalau yang gue beli di dekat rumah gue atau di kampung gue atau dimanapun gue ketemu di Senen atau di mana gitulah, kue lapis. Ya, Karena memang. dia berlapis-lapis. Kenapa Nah. di sini jadi kue? Kue pepe, mohon maaf ya. Ini kan dari bahasa apa Makanya dari dijilat. Hah? Makanya dijilat biar lebih berasa. Dijilat. Iya. Biar dari bahasa tradisional. Jadi teman-teman dan As, kue lapis ini atau kue pepe ini ya. Ini di Jawa Tengah juga ada. Namanya kue lapis Pati Bodin. Itu dari Jawa Tengah. Ya, jadi dia memang karena kue Indonesia kan bermacam-macam suku, jadi sebutannya kadang beda-beda. Kayak saya baru tahu kue pukis itu ternyata ada sebutannya dari India ada. Kalau nggak salah, kalau nggak ladu apa gitu, lupa kue pukis. Di Indonesia nanti namanya kue pukis. Bentuknya sama. Itu sama. Oke. Nah, sama si kue pepe ini. Nah, kue pepe ini terbuat dari apa? Tepung beras. Tepung beras. Iya. Sagu ya. Harusnya kita sama Dafai dimakan begini. Nah, menurut As dari apa? Mana kuenya? Apa? Wah, sulap lagi. Mau soal sulap lagi? Sulap lagi nih. Ya, menurut gue ini kayak dari tepung terigu masih. Menurut gue, tapi gue belum tahu. Terus kok kayak ada minyak-minyaknya? Apa habis digoreng? Enggak. Memang dia mesti ada minyaknya supaya nggak terlalu lengket. Oh. Ya kalau nggak diminyaknya keset nanti pepeknya. Oh iya. Makanya namanya kue pepe. Terus diminyakin biar nggak keset. Oke. Salam kue. Salah ya saya bawa kue ini ya. Aduh. Namanya kue lapis kok. Ini adalah salah satu kue favorit saya. Selain kue talam. Oke. Adalah kue pepe ini. Kue talam yang mana lagi? Ada. Nah, bagaimana dari As? Review dan nilainya? Oke, reviewnya guys. Kuenya kenyal-kenyal kayak ting. Iya. Kayak, Terus apa sih? Jorok. Terus dia agak berminyak.
Terus kenyal-kenyal, enak, manisnya juga. Gue nggak tahu ya, ini dua-dua kue manis itu pas, nggak kayak manis banget. Tapi gue sebenarnya sukanya manis banget. Oh lu udah manis banget. Manis banget. Gue bikin Oh sugar tang manis. banget ya? Iya benar. Gue suka sugar manis. tooth. Sama gue juga nyari cewek yang manis pokoknya. Ih. Pas. Pas promonya pas. Iya. Heeh. 1 Eh, sampai 10? yang 7. 7. Oke. Oke. Oke, nah tadi berhubung kita ngobrol kue talam. Nah ini dia, kue talam. Ini nama kue talam beneran tadi. Iya. Gue pikir kue talam ya talam gitu tempat buat bikin kue. Tempatnya plastik. Iya. Nah ini Bapak, Indonesia itu banyak menyebut nama. Bapak mesti tahu itu. Ya, ini kue talam. Jadi dia tidak mungkin dikasih sama tempat-tempatnya. Itu kue talam itu berarti yang kalau lawannya siang itu ya? Iya, itu Malang. Oh beda. Iya. Bapak berantem ya sama saya? Malam ya. Oke, silakan. Yes, kue talam. Ini terbuat dari singkong Oh singkong. dan beras, tepung beras. Oke guys. Ada santannya. Terus berbau talamnya di mana? Silakan Bapak coba. Dua Sombong warna kali. ya guys. Dua warna. Iya. Kuning dan putih. Kuning dan putih. Walaupun gue cintanya Indonesia merah putih, dia kuning putih. Ya, saya suka sekali kue talam. Kita cobain guys. Kita bisa nggak makan satu-satu? Kita buka bisa nggak? Bisa. Oh ternyata tidak. Oh, bisa. Oh bisa guys. Wow, bisa dibuka. Ya, tapi jangan dipisahkan. Oh. Mereka berdua satu kesatuan. Gak boleh dipisah. Iya, kalau dipisahkan rasanya nggak enak. Itulah cinta. Mereka harus disatukan guys. Disatukan lagi guys. Kita cobain guys. Tetap kenyal-kenyal juga. Hidup kenyal. Malam ini temanya kenyal. Wah, saya jadi ngeblank kalau makan kue talam. Ini benar-benar kue favorit saya. Iya ya. Ada asinnya, ada manisnya, Ini gurih. kan ada Bang di Medan, namanya kue talam Medan dulu. Mana? Ini? Nggak ada. Masa? Ngaji-ngaji. Berarti lu kurang gaul. Ada Bang, lu Google dah. Namanya salah itu, bukan kue talam. Apa? Apa? Nggak tahu. Ini so tahu, udah nggak tahu, bilang gua salah lagi lu. Kita Gua coba, riset nih, riset. kita coba makan pisah ya guys, yang putih rasanya apa? Asin. Ya nggak sih? Itu kan santan kan? Asin. Yang ini, coba guys. Manis. Goletan kiri ya guys, tan kanannya. Mm. Yang ini rasanya kayak perawan-perawan gitu, kalau ini rasanya kayak yang udah tante-tante. Jadi kalau disatuin, janda. Berarti bener, saya kalau lagi otaknya bener, dia bener. Kalau makan dipisah nggak enak ya? Itu. Nggak enak kalau dipisah. Coba kali disatuin. Itulah cinta. Mas cinta. Dia mesti bersatu sehingga bisa mengindahkan dunia. Apa sih? Guys, sumpah ini ya, ini kue aneh. Kalau dipisah nggak enak. Tapi kalau makannya disatuin, gue baru tahu loh. Itu. Iya loh, beneran loh. Dipisah nggak enak. Ayo. Dipisah nggak enak, disatuin enak. Apa ayo? Kue talam. Gue tahu. Artender saya lagi bener-bener. Lagi bener ya. Nah, itulah teman-teman. Kue talam. Dari 1 sampai 10 berapa? Ini kue unik, ini kue unik. Tadi Warna berapa? kuningnya 8. itu rasanya manis. Warna putihnya asin gurih. Kayak ini ya, santan kali ya. Ya emang santan kan tadi gue bilang bener santan. Kalau yang kuningnya itu ubi ya, Ubi kayu. ubi kayu ya. Disatuin nilainya nungguin Lama, ya. iya. Ini nanti bikin efeknya susah deh. 8! Berarti dia 8 sama kayak kue mangkok ya, Iya, rasanya. Oke, kita kalau gitu ambil lagi dari dari Tiongkok. Makanan khas orang Tionghoa. Oke. Nah, ini sudah nggak tahu sudah pernah jajalin apa belum. Karena ini juga ini kue yang gue nggak demen sebenarnya.
Tunggu, jangan direview. Cuman gue mau kasih tahu, gue belum pernah lihat ini. Cuman kalau di kampung gue itu warnanya coklat, isi dalamnya gula merah, gula aren. Oh. Nah itu di kampung gue. Sama pakai daun pisang juga. Nah, itu kue pukis. Oh, beda lagi. Dalamnya, karena tadi dia juga bilang gitu. Bang El bilang gitu. Dia dalamnya kelapa gini-gini. Gue bilang itu kue pukis. Nah ini beda, kueku. Beda tempat. Beda tempat ya. Kalau kita Sumatera, pukis. Iya. Enggak. Apa? Oh di sini pukis. Nah ini dia teman-teman. Ya, dia kuenya khas berbentuk punggung kura-kura. Makanya disebut angku. Kue angku karena dia merah. Ang merah. Kue merah. Kok mirip kayak topi gue yang biasa gue pakai ya guys? Iya. Nah coba ada topinya nggak? Pakai Bisa dulu. jadi. Bisa jadi. Dia disebut kue panjang umur. Digunakan oleh orang Tionghoa juga. Namanya aja angku sombong. Ngomong. Itu angku. Angku. Huh, pakai H. Dari mana? Pakai H. Ramahnya. Kesel kali. Nah, silakan. Cobain ya guys. Ini jujur salah satu kue yang paling gua nggak srek gitu. Kalau di dunia berkuean Tionghoa, kue angku gue nggak gitu suka. Dia soalnya apa ya? Rasanya tuh nggak kayak kue pepe pada umumnya. Kue apa? Kue pepe. Apa ulang? Kue pepe bangke. Silakan. Kok makan kok. Nggak usah dawan-dawanin. Aneh sih. Dia kan Guys. tamu kafe. Oh, iya, tamu Gimana? Guys, Nanti kalau ngilang gimana? Beli dong. Tuh kan? Gua nggak gitu demen. oke. Dia dalamnya kacang hijau. DJ. Kacang hijau tuh warna hijau kan? Ini warna kuning. Bohong dia guys. Nah, kacang hijau kalau udah dibebek iya. warnanya kuning kan? Oke. Guys, isinya kacang hijau, luarnya sama kayak kue pada umumnya Dari ya. tepung beras juga Tepung beras atau tepung sagu. Nah, dibuat ini, dikukus. Jadi namanya angku. Orang Tionghoa menggunakan itu sesajen karena dipercaya ini seperti melambangkan panjang umur karena bentuknya seperti punggung kura-kura. Nah, ini jajanan yang cukup banyak juga kalau kita beli ke kayak ke Pasar Senen atau di Jembatan Besi gitu. Ini banyak. Glodok, Chinatown. Bisa juga yang isinya kentang. Ada yang isinya kentang. Risol itu mah. Enggak. Risol Isinya kentang. Oh, itu diisi kentang. Ya risol aja namanya, bukan angku lagi. Enggak semuanya. Ini jadi risol. Ada satu tamu di sini yang mau saya ajak berantem ya. Kesel. Oke. Di review tadi Oh, nggak habis. Oh, ini kok nggak hilang ya? Nggak enak ya? Oke, guys. Aneh rasanya aneh. Kenapa aneh? Gue belum pernah makan kue isinya kacang hijau gitu. Pernah nggak ya? Apa coba kue yang kacang hijau? Banyak, ya. Kacang hijau. Terus ganda sturi, kacang hijau. Oh, mungkin karena dia becek. Bapau, Oh, karena kacang dia hijau. becek, isi dalam kacang hijau. Itu kali ya. Jadi Yang berapa? Iya, ini. Aneh. Permanen semua. aneh. Oke. 1 sampai 10. Kue angku. Mohon maaf. Berapa, Men? Dapat kan kamera dapat kan? Yang benar. Dapat. Berapa? Teguh tonjok ya, Asia. Berapa? 6. Oke, 6. Itu terlalu baik. Karena menurut gue terlalu standar banget. Ya, buat gua kue angku tuh 3. Hah? Iya. Karena itu aja makanya gue bilang gue paling nggak demen kue angku. Gue kalau setiap pesan makanan jajanan pasar, gue bilang jangan pakai angku ya. Iya, gue nggak tahu kenapa gue ciong banget tuh sama kue angku. Apa mungkin karena bentuknya seperti batok kura-kura itu. Oke. As kita masih ada 2 lagi, teman-teman. Tunggu ini kalau misal menurut gue kalau dikasih kayak gulumuran gula aren kali ya. Dikasih gula aren kayaknya lebih enak kali ya. Oke, bisa dicoba begitu? Kan ada tuh kayak kue lupis ya namanya yang segitiga kayak pakai gula aren pakai kelapa. Nah, kayaknya ini dikasih gula aren gitu. Tapi karena masalah dia ada dalamannya. Yang manisnya dari mana manisnya? Manisnya dari dalamnya. Nggak begitu manis. Nah itu. Manis-manisan gua.
Bisa dibikin pelangi nggak? Bisa. Kesel. Oke. Nah, ini ya. Kalau As suka, katanya kan yang suka yang manis-manis. Ya. Mungkin dia suka. Ya, ini saya cabut dulu ininya. Harganya dan Harganya. A few moments later. A few moments later. Teman-teman, ini dia. Kue pia. Kue pia, pia. Ai pia, cia, ya. Jadi nyanyi India ya guys. India. Oke. Ini dia kue pia. Mungkin ini Asuka karena dia manis. Dan ini juga salah satu kue yang tidak ada di daftar gue sebagai penggemar kue. Dia oke, tapi just oke. Gue tidak mencari dia seperti gue mencari kue talam. Jadi kayak dia ada syukur, nggak ada yang lebih bagus. Ya kalau pia. Kok kayak ketemu mantan ya guys? Ketemu syukur nggak ketemu bagus. Nggak, kalau dia sih mendingan jangan ketemu. Ketemu. Sakit. Sakit berarti. Oke. Gue kalau ketemu mantan mau nagih guys. Nah. Itu duitnya kemarin belum selesai. Ih. Ih. As pernah makan namanya kacang hitam? Pernah. Nah, ini. Pernah isinya kue isi kacang hitam nggak pernah. Nah, ini dia. Ini pia yang berisi kacang hitam. Lah, kuenya mana kok? Lah, Nggak usah sok sulap sama lagi, gue. Temen gue orang sulap semua. Kok suka sulap nih. Oke. Mari kita nikmati dia kue Oke, pia. guys. Ini namanya kue pia ya? Pia. Kayak tetangga gue Nah, namanya tuh. Pia yang Makanya. tadi. Dari 1 sampai 10, Belum habis kan kita suruh nilai. kan dia udah makan dulu, udah makan dikit-dikit. Udah makan dikit-dikit. Oke. Hmm. Jadi apa Berasa. bedanya ke kacang hitam sama beras? Yang tahu komen di bawah. Ya, tulisannya di bawah. Apa bedanya kacang hitam sama beras hitam? Hmm. Komen di bawah. Oke. Bagaimana reviewnya? Ini termasuk kue kering. Hmm. Ya kue kering. Hmm. Rasanya apa? Isinya- Pasti rasanya nggak enak ya? Isinya tadi menurut hostnya kacang kedelai hitam ya. Kalau menurut gue ini kayaknya kacang hijau hitam. Gimana? Ini hitam lagi. Kacang hitam. Tuwewewe. Ya, kering guys. Rasanya manis banget. Nggak Pas. enak. Suka gue manis. Kok kue ini lu demen? Iya, Ih. karena kering. Gua Gue nggak suka. suka. Nilainya 7. Oke, berarti belum ada yang lebih nih ya? Belum. Jadi masih bersaing antara kue talam sama kue mangkok. Bener. Dia masih bersaing. Iya benar. Oke, As. Nah, ini ada satu lagi kue yang saya dapatkan cukup sulit ya di Jakarta. Ini kue asli dari Kalimantan Selatan atau dari kota Banjarmasin. Ini sebenarnya banyak yang buat, cuma gue ngambil ini khusus dari Kalimantan. Ini disebutnya cingkalok. Dari Kalimantan. Ya. Coba. Saya belaga-belaga begitu, ngeselin. Oh bukan, Oh, bukan. bukan cerutu. Bukan cerutu. Ya teman-teman, ini dia namanya dodol cingkaruk. Dodol. Kalau orang Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat cingkalok ya. Cingkalok. Cingkalok. Ya, ini cukup istimewanya karena ini kue yang hampir punah. As. Punah. Ya, Kok kayak hampir. dinosaurus? Dinosaurus udah punah. Oh, udah Ya, punah. ini kayak macan Jawa. Hampir Ya, punah. hampir punah. Karena banyak anak-anak muda atau generasi yang sekarang Nggak tahu. malas mau bikin ini. Kok Jadi yang kayak bikin orang-orang tua. kok kayak kebanyakan. teman saya namanya Lasi hampir punah juga ada. Sedih ya dia. Keselak dia. Keselak dia. Oh, harus dipotong, Yes. nggak dibuka. Ya, dia mesti dipotong. Kok kayak es krim zaman SD tuh, es krim apa? Es potong. Es potong, iya. Es lilin. Es lilin. Iya. Itu ada lagunya. Es lilin mah cece. Didorong-dorong. Kalau orang Batak yang nyanyi. Lah, beda lagi. Kalau orang Cina. Kalau orang Inin mah. host kita selain dia bisa nge-host, dia bisa nyanyi, guys. Yang mau ngundang dia nyanyi boleh. Di acara perkawinan, di acara perputusan juga kalau kalian putus, Iya. undang. Undang. Karena sebagian itu bisa Ini manis. jadi penghibur. Dari aromanya ini kayak manis banget.
ketan, udah pasti kecium ketannya. Gula Jawa, oh enggak. Nggak begitu, nggak begitu. Tidur. Kalau orang yang belum terbiasa makan ini agak aneh. Ya, dia kayak banyak pasir-pasirnya gitu. Tapi itu sebenarnya ketan yang dia ini. Ini kayak pasir ya? Ada pasirnya loh guys. Bisa untuk bangun rumah nggak pasiennya? Bisa. Bisa? Bangun rumah semut. Kok pasir bukan nih? Pakai pasir beneran. Kalau kata gue yang kerja-kerja itu gula. Kayak sagon. Ya, iya, kayak sagon. Karena dia dari gula aren. Manis banget nggak? Manis banget ini. Tapi di mulut itu kayak ada kriuk-kriuk gula. Dan ini gue pertama kali setelah dari gue lahir sampai sekarang baru ini gue makan kue ini. Cingkaruk ini. Namanya cingkaruk. Nah, jujur aja nih, kalau menurut As ini bagaimana? Bagi yang suka dodol, pas. Bagi yang nggak suka dodol, pasti nggak akan suka. Nah, Karena kurang lebih kayak dodol. ya. Jadi itu dodol rumahnya di mana? Nah, si dodol. Pak Dodo. Kalau dodol kan halus ya, Iya. teman-teman. Ini agak bedanya karena dia ada itu tadi kan bubuk atau serbuk ya dari si ketan ini atau si gula ini. Pokoknya ini Cingkaruk. masih adik-beradik sepupu keluarganya dodol. Ya, benar banget. Jangan bilang ini masih keluarganya Nastar ya, beda. Karena dia Benar-benar. bukan king. Nah, oke. Kalian bisa cari ini di Jembatan Besi, Jakarta Barat. Terus di Glodok juga bisa di Chinatown. Di Pademangan, Jakarta Utara, ada beberapa pasar mereka juga jual ini. Karena kebanyakan orang-orang dari Kalimantan, ya, Chinese Kalimantan, atau dari orang-orang Kalimantan dari Banjar yang ngejual ini cingkalok. Jadi belilah ini produk ini karena ini untuk melestarikan budaya juga ya, teman-teman. Dan asli ini kue enak banget. Enak. Gue suka banget cingkalok. Semakin dekat dengan Lebaran, kita akan ada edisi spesial nanti. Karena Bagi-bagi THR. nggak juga. Nggak juga. Tadi saya bilang extreme food. Cuma kita mungkin akan lebih soft extreme foodnya karena teman-teman saya nyalinya ciut semua, nggak ada yang berani. Jadi kita akan bikin minggu depan. Ya, itu extreme foodnya Minum air mendidih. Nggak, itu Bapak Panduran Lumping. Lebih istimewa, ya tunggu aja, saksikan di Kasino Kabar Sini Sono. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.